Membaca belum tentu menghafal. Menghafal pasti membaca. Dan ketika dikatakan membaca itu bukan membaca ini harus dengan melihat. Membaca itu lihatlah Rasul. Wahyu pertama apa? Firman Allah Ta'ala, Iqra, bacalah. Makanya Rasul kaget dan bingung. Sampai didekep 3 kali kan sebagai tanda Rasul itu nggak mimpi. Kamu itu lagi terjaga. Baca sampai beliau sesek. Dan beliau kata-katanya adalah 3 kali diulang-ulang. Ma ana biqari'in, aku nggak bisa baca. Dan apa yang aku baca di akhirnya itu? Maza aqra, apa yang aku baca? Karena Rasul nggak bisa baca dan tulis. Tapi itulah Al-Quran, maksudnya membaca itu adalah melantunkan. Wasilahnya bisa dengan membaca. Orang-orang yang mohon maaf misalkan tidak melihat, misalkan teman-teman kita yang tidak bisa melihat, apakah dia dikatakan tidak pernah membaca Al-Quran? Tidak. Membaca itu enggak cuman ketika dikatakan tadi hadis tadi, Iqra wartaqi, bacalah, kemudian naiklah, kemudian tartilkanlah. Pertanyaannya baca. Apa yang mau dibaca? Mushaf. Kan mushaf udah ketinggalan kemarin di sono di alam kubur, di dunia sebelum dikubur. Udah. Mau dibawa ke alam kubur mushaf? Mana ada. Terus apa yang dibaca dong? Ya apa yang ada di sini, baca di sini, baca. Baca. Oh, ada. Oke, Iqra wartaqi dan seterusnya. Kedua, hafalin tuh Al-Quran. Oke. Ya tuh, masa kalah sama adik-adik kita? Tapi bisa aja kan, aduh tapi saya faktor Ustaz. Usia saya, aduh usia sih. Kalau udah bicara usia udah angkat tangan lah udah. Tapi setidak-tidaknya kalau kita misalkan ada kemauan, kemudian kita jujur dengan kemauan tersebut. Kemudian salah satu caranya adalah cari partner pasangan. Kemudian setelah itu saling setor, aman itu. Walaupun nyicil 1 hari 1 ayat yang pendek lumayan nambah. Oke. Tapi memang setan ini di mana-mana ini. Ketika kita pengen berniat, saya besok pengen baca 1 ayat, saat itulah setan berpikir saya yang akan menghalangi dia untuk baca 1 ayat. Ketika dia lagi berpikir saya besok harus naik tingkat, maka setan pun langsung ganti pangkatnya ke setan yang lebih tinggi. Ketika dia nggak sanggup, memang berat. Tapi inilah tantangan. Oke. Apa tadi yang kedua adalah dengan menghafal. Yang ketiga dengan tafsir, memahami. Tafsir mah hanya salah satu wasiat saja, wasilah saja, memahami. Karena membaca belum tentu memahami. Memahami pasti membaca. Memahami belum tentu menghafal. Sebagaimana menghafal pun belum tentu memahami. Artinya dia plot tersendiri dia memahami itu. Pahami itu Al-Quran. Di mana wasilahnya? Banyak. Di tafsir bisa, di terjemah bisa, di tadabbur bisa. Oke. Terakhir yang keempat, amalkan. Dah. Man ta'allama wa 'allamah. Mempelajari setelah itu mengamalkan. Maka dikatakan dalam matan Thayyibah An-Nashr, matan di sini nih, ilmu qiraat asyarah kubro, 10 qiraat yang kubro. Nah, ini sekarang saya berbicara sedikit. Nih, nomor 4 dan nomor 5 lihat. Oke. Setelah tahsin Al-Qur'an, bagaimana ha jangan dulu ketukar sama ha, jangan ketukar sama ha, sin jangan ketukar sama sod, zai ucapkan zai jangan ja, idza zulzilati, idza juljilati, misalkan qul huwallahu qaf ucapkanlah qaf jangan jadi kaf, qul huwallahu ahad. Ta tahu misalkan ta in anta ta'lamu ucapkanlah anta ta'lamu, jadi jangan dikasih bunyi-bunyi siluman anta ta'lamu misalkan. Apalagi dan seterusnya. Oke. Sin ucapkan jangan misalkan sedikit pun bergeser makrotnya, misalkan udah rusak tuh atau udah rusak tuh ucapkan. Shin misalkan di tengah lidah misalkan ucapkan nanti tenang nanti ada waktunya. Tapi sekarang biasalah karena itu mungkin dia penasaran kan, pengen praktek langsung. Oke. Shin lidah tengah misalkan nanti sifatnya bla 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 misalkan tafkhim tarkik begini begitu. Setelah dapat makhraj, setelah dapat sifat, setelah dapat tafkhim tarkik, maka insya Allah dia bisa mengucapkan shin sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala. Lanjutan yang tadi, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin,
bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang fasih. Dan bukan lisan Arab titik, tetapi lisan Arab yang fasih. Jadi membaca Al-Quran patokannya bukan kepada lisan Arab, karena membaca Al-Quran patokannya adalah lisan Arab yang fasih. Kenapa maksudnya? Ada lisan Arab dan ada lisan Arab fasih. Teman saya orang Arab, dia nggak bisa ngucapin ja, ngucapinnya ga. Rijal, dia nggak bilang rijal, rigal. Apakah kita harus baca kayak gitu? Rigalul la tulhihim ar-rigalu qawwamuna 'alan nisa gitu? Enggak lah. Itu bukan lisan Arab fasih. Oke. Qaf, dia bilang a. Qala wa qala Allahu. Dia bilang wa alallahu. Qaf jadi a. Nah, makanya di dalam Al-Quran disampaikan bilisanin arabiyyin mubin, fasih. Inilah nomor satu ini nih, gimana supaya lisan kita ini melantunkan setiap huruf per huruf. Kenapa mesti huruf? Karena fasahatul Quran itu luas sekali, fasahatul Quran. Lihat ya, istilahnya adalah fasahatul Quran, Al-Quran yang fasih. Al-Quran itu bisa nggak sempurna tanpa menyempurnakan surat per suratnya? Bisa menyempurnakan Al-Quran tanpa menyempurnakan semua suratnya? Baca semua surat tetapi Al-Ikhlasnya nggak dibaca, dia nggak mau baca Al-Ikhlas. Apakah dikatakan dia telah menyempurnakan Al-Quran? Halo, ada orang? Dia membaca seluruh Al-Quran 113 kurang 1 surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, dia nggak mau baca. Apakah dikatakan dia telah menyempurnakan Al-Quran? Belum. Artinya berarti masih ada yang belum sempurna. Sempurnakan itu. Berarti satu Al-Quran nggak bisa sempurna, melainkan sempurnakan semua suratnya. Surat itu ada berapa? Apakah seseorang bisa menyempurnakan surat tanpa menyempurnakan ayat per ayatnya? Dia nggak baca seluruh surat Al-Baqarah ayatnya, tapi hilang dia satu ayat dia nggak mau baca. Yang misalkan alladzina yu'minuna bil ghaibi, dia nggak mau baca itu. Apakah dia telah menyempurnakan? Atau rusak di salah satu ayatnya? Apakah dia dikatakan telah bersih semua Al-Baqarahnya? Di satu ayat aja dia rusak. Nah, berarti kita kerucutkan lagi. Satu ayat itu terdiri dari berapa? Berapa apa? Huruf ya? Belum huruf. Kata dulu atau kalimat dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya kata. Kita mau menyempurnakan innama ya'muru masajidallahi, jangan kejauhan, yang Al-Fatihah saja yang mudah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Kita pengen menyempurnakan arrahmanir rahim. Tapi di pengucapan ar-rahim kita rusak, misalkan a-nya misalkan jadi o, ar-rahim misalkan. Apakah dikatakan dia telah menyempurnakan satu ayat itu? Rusak soalnya di situ. Satu kalimat ada yang lebih bersih lagi. Kita mau menyempurnakan ar-rahim, maka kita harus menyempurnakan alif di sana ada, ro di sana ada. Apakah aur atau ar? Itu kena tuh. Ha di sana ada. Mim di sana ada, ya juga di sana ada. Ketika kita hilang aja salah satu dari yang 5 tadi, ar-rahim, rusaklah satu kalimat itu. Ar-rahim, sempurna enggak kalimat itu? Enggak. Atau ar-rahim, sempurna enggak? Tidak. Kenapa? Karena ro itu enggak boleh takrir jelas, Oke, aur atau ar. Oke. Ha, misalkan dia ngucapin hi, ar-rahim misalkan. Nah, rusak ha jadi ha. Rusak satu kalimat itu. Mad misalkan ya-nya panjang bener 5 meter misalkan. Ar-rahim. Gimana nanti misalkan? Nggak bisa. Ada takarannya nanti mad itu berapa misalkan. Oke sih, semuanya dapat, A-nya dapat, ro-nya dapat, H-nya dapat, madnya dapat, mimnya nggak jelas. Ar-rahim. Ar-rahim. Dia ngucapin apa itu? Mim atau ba? Enggak, dua-duanya enggak jelas. Gimana tuh? Di sana wajib ada guna. Guna itu tap masuk ke sini nih. Ronin fi aqsal khayshum, getaran di hidung pangkal. Ini kita masih perkenalan ya Bu ya. Belum masuk ke ayo ngucapin huruf per huruf satu dari awal sampai akhir. Karena waktu saya di sini ada 3 hari. Di hari ini informasinya adalah hanya perkenalan saja. Untuk teknis detailnya itu adalah di tempat dan waktu yang berbeda. Tapi minimal kita tahu aja lah dulu gimana ngucapin ini, saat tahu aja dulu walaupun belum ke tahapan kita bisa mempraktekannya dengan benar. Yang penting tahu aja dulu sebagai tahapan awal.
Apa tadi? Ar-Rahim. Dapat tuh mimnya. Ketika sempurna itu A-nya dapat, Ro dapat, H dapat, Ya dapat, Mim dapat, satu kalimat dapat. Satu ayat sempurna? Belum, masih ada Ar-Rahmannya gimana? Nah, itulah dia. Berarti kalau kita simpulkan, untuk menyempurnakan Al-Quran, untuk menuju fasohatul Quran, maka kita perlu fasohatul huruf paling dasar. Kenapa? Karena dengan fasohatul huruf itu akan menjadi naik ke fasohatul kalimah. Fasohatul kalimat sempurna, fasohatul ayah. Fasohatul ayah sempurna, jadi fasohatul surah. Fasohatul surah, fasih satu surat itu menyempurnakan fasohatul Quran. Dan itulah kesempurnaan risalah Al-Quran dari sisi huruf. Dan Al-Quran, saya tidak berkata Al-Quran yang riwayat hafaz. Al-Quran itu tadi yang 10 tadi, itulah Al-Quran. Oke, karena ketika kita ngucapin ha sudah dapat, ibu-ibu mau baca riwayat As-Susi, riwayat Ad-Duri, riwayat Abul Haris, Hafs segala macam ha, tetap ha. Mereka tidak akan berbeda, yang satu ha, yang satu ha misalkan enggak ada. Mereka itu berbeda hanya di siapa atau siape. Kenapa atau kenapa? Siapa apa siapa? Siapa apa siapa? Ada haknya. Al-alamin, al-alaminah. Al-alamin atau al-alaminah misalkan. Itu aja bedanya paling. Wadduha atau wadduhi. Itu aja bedanya. Tapi kalau dod sama dodnya. Maka sekali lagi, tahsin Al-Quran, fasohatul huruf itu bisa membuat kita fasohatul Quran. Ingat sekali lagi, fasohatul Quran bukan fasohatul riwayat hafz. Oke. Huruf fasih, ibu membaca riwayat apa? Sekarang makan apa? Sekarang makan ikan goreng. Sip. Besok kapan-kapan datang ke sini pakai gurita ya. Nah, sip. Besok kapan-kapan makan sini makan ikan lumba-lumba ya, dan seterusnya. Oke. Besok kapan-kapan kita makan belut listrik ya, oke sip, dan seterusnya. Nah, itu nomor 1. Nomor 2, setelah tahsin huruf per huruf tadi, masuk tashihul Quran. Tashih seluruh Al-Quran dari awal sampai akhir. Ini adalah level berikutnya. Di sini biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama juga, walaupun tidak selama yang nomor 1. Tashihul Quran itu tergantung kepada kesediaan waktu syekhnya, atau tergantung kesepakatan antar kedua belah pihak, antara qori sama mukri'nya. Qori yang membacanya, mukri yang menerima bacaannya. Kalau misalkan keduanya sepakat 1 bulan selesai insya Allah. 3 hari selesai insya Allah. Pengalaman terakhir saya membacakan Al-Quran dari awal sampai akhir, qori dan mukri'nya salah satu syekh saya, itu dalam 3 hari selesai. Perharinya, hari pertama masih ingat banget, ini hataman yang ketiga. Satu hari pertama itu adalah 7,5 juz saya baca, karena datangnya siang. Mabit di rumah, nginep di rumah syekhnya. Hari kedua yang paling banyak, hari kedua dapat 12 juz setengah. Sampai jam 1:30 malam, udah sampai gempoyongan itu kan, sempoyongan. Bangun, lanjut lagi ngafal, hari ketiga lah 10 juz selesai. 3 hari selesai. Ada juga sesekali hataman Al-Quran 1,5 tahun itu cuma dapat 3 juz doang. Tergantung waktu lah, tergantung kesempatan sama syekh. Dan kesempatan itulah yang sangat mahal itu. Ketika kedua belah pihak bertemu, itulah kesempatan yang sangat mahal itu. Nah, tashihul Quran, baca dia dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai minal jinnati wan nas atau minal jinnati wan nis. Terserah mau baca Al-Quran riwayat apa? Hafaz, oke sih, baca hafaz dari awal sampai akhir. Selesai Al-Quran riwayat hafaz. Mau lanjut? Oke. Mau pakai apa sekarang? Mau pakai As-Susi? Oke sih, baca. Mau pakai apa sekarang? Selesai sampai seluruhnya dapat. Ini cuma baca doang. Berikutnya naikin lagi level, tahfizul Quran, hafalin itu Al-Quran. Bukan tahfiz riwayat hafaz, tetapi tahfizul Quran. Ketika antum telah menghafalkan Al-Quran, maka tanyakan ulang, benar saya telah menghafalkan Al-Quran, hanya bagian kecil dari Al-Quran. Apakah antum pernah menyetorkan wasyamsi wal duhaiha? Kalau belum, berarti antum belum semuanya Al-Quran itu selesai. Oke. Walam yakul lahu, tergantung, kufuan ahad, kufuan ahad, kufuan ahad, kuf'an ahad. Oke, tergantung riwayat mana.